hulunya itu ada di pegunungan Libanon, kemudian masuk ke Danau Tiberias, kemudian aliran air lagi Sungai Yordan itu sampai masuk ke Laut Mati. Nah ini, jadi Sungai Yordan ada di situ. Ya ibaratnya inilah kembali menyeberangi seperti ini, menyeberangi Sungai Jordan. Tadi gimana Tolut menguji gimana? Ya nggak boleh minum. Nih. Ini disebutkan nih, kisah ini ada surat Al-Baqarah 249. Falama fasala Tolut bil junudi, maka tatkala Tolut itu mengajak keluar pasukannya. Tadi berapa pasukannya? 80.000, Pak. Masya Allah, besar ini. Ya. Qala, maka Tolut itu berkata, Innallaha mubtalikum binaharin. Sesungguhnya Allah itu akan menguji kalian dengan sungai. Oke, saya garis bawahi dulu. Agamanya Nabi Samuel apa? Agamanya apa? Islam. Agamanya Tolut apa? Agamanya apa? Islam. Dorong Yahudi. Yahudi ada atau belum? Belum ada, Pak. Belum ada. Nanti Yahudi itu munculnya itu nanti setelah lengsernya Nabi Sulaiman. Baru nanti kemudian terjadilah kemunculan agama Yahudi. Ini masih Muslim semua, masih Muslim. Tolut Muslim, Samuel Muslim. Ya, makanya ini kalimatnya. Ini yang diucapkan Tolut nih kepada pasukannya. Innallaha, sesungguhnya Allah mubtalikum binaharin, akan menguji kalian itu dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, siapa yang meminum dari sungai itu bukan golonganku. Wa malam yat'amhu fa innahu minni, siapa yang tidak meminumnya dia golonganku. Ila manikhtarofa urfatan biyadai, kecuali hanya secidukan air saja. Jadi boleh minum, tapi gimana? Secidukan, hurfatan biyadai, yaitu dengan secidukan tangan, boleh. Tapi nek ngantek madai karo geriba, gowo ember, gowo cedok, berarti sudah tidak loyal, tidak setia dengan Tolut. Bukan golongannya Tolut, bukan Muslim lagi. Saya tanya, Bani Israel manut nggak? Suruh nggak minum, manut nggak? Ya lagi-lagi yo, naik manut itu Bani Israel. Yuk kita lanjutkan ayatnya. Coba nih. Fasaribu minhu ila qalila minhum. Ternyata kemudian mereka itu pada meminum air itu tadi dengan jumlah banyak, kecuali sedikit di antara mereka. Ila qalila minhum, kecuali sedikit dari Bani Israel yang seperti yang diperintahkan, sekedar ngambil secidukan. Maka para ulama itu kemudian menyebutkan, dari 80.000 pasukannya Tolut itu yang tidak minum kecuali hanya secidukan, hanya 4.000, Pak. Berarti yang minum banyak-banyak berapa? 76.000. Dia mundur, tidak lagi melanjutkan perjalanan. Tinggal berapa pasukannya? 4.000. Coba bayangkan. Seperti itulah Bani Israel. Sungai ini ibarat, ini kiasan, kayak gambaran kehidupan dunia. Wong nek lempogen, ngertos lempogen, apa lempogen? Warken. Tadi kan disuruh jangan minum banyak-banyak, secidukan saja. Enggak, ada yang dan seterusnya. Itu seperti orang yang mabuk dunia, Pak. Orang kalau mabuk di dunia, suruh berjuang pasti kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Orang kalau cinta dunia itu nanti efeknya itu wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Itu bikin orang nggak mau berjuang di jalan. Terbukti 76 Bani Israel mandek. Israel melanjutkan perjalanan. Berarti sisa berapa? 4.000. Yang 4.000 melanjutkan perjalanan nyebrang Sungai Yordan. Qalula taqatalanal yauma bi Jaluta wa junudi. Karena mereka juga minum juga. Waduh, kami tidak sanggup lagi nih kalau kami itu harus berperang melawan Jalut. Sehingga dari 4.000 ini kemudian menyusut lagi, Pak. Tinggal 315. Persis seperti jumlah umat Islam ketika mau bertempur di dalam perang Badar. Para ulama menyebutkan seperti itu. Dari 80.000 disaring tinggal berapa? 315. Masya. Akhirnya ya sudah.
Karena tinggal sedikit. Qala alladziina yadunnuna annahumulaqullah. Berkatalah orang yang meyakini bahwa mereka itu akan bertemu dengan Allah. Artinya orang beriman itu berkata. Di antara tadi umat Islam di zaman Tolut itu yang beriman itu kemudian mengatakan, kam min fi'atin qalilatin holabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tenang aja, 315 nggak apa-apa. Berapa banyak pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Inilah orang beriman. Dan itu terbukti umat Islam di zaman Nabi itu senantiasa bisa memenangkan pertempuran itu ketika mereka itu jumlahnya sedikit. Pernah itu di dalam perang Hunain. Umat Islam itu pernah bangga banget Pak. Karena jumlah personelnya itu 12.000. Itu di perang Hunain. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dalam perjalanan digembosi oleh orang munafik dan seterusnya. Ya pada akhirnya tinggallah tersisa sekitar 2.000 atau 1.500. Perang Hunain. Nanti dalam perang Uhud ya juga kemudian mereka berbuat. Perang Badar seperti itu. Perang Honda sama tuh. Perang Khaybar ketika pengupungan orang Yahudi juga jumlahnya sama. Artinya umat Islam senantiasa jumlahnya sedikit. Ini sama juga. Ketika Tolut itu memimpin perlawanan terhadap orang kafir yang ada di Palestina, mereka itu jumlahnya sedikit. Dan yang sedikit itu tegar. Terus, wah berapa banyak tuh pemimpin pasukan yang kecil itu bisa mengalahkan pasukan yang besar biidznillah dengan izin Allah. Akhirnya apa? Wallahu ma'asabirin. Ternyata dengan kesabaran mereka bisa mengalahkan pasukannya Jalut. Menang Pak, jumlah sedikit itu menang. Nah, kita berharap nih, saudara kita di Palestina gitu, terutama yang di Gaza. Berapa jumlah perkiraan pasukannya Hamas? Berapa? Paling 35 sampai 40 ribu Pak. Israel berapa? Pasukan cadangannya saja 360 ribu Pak. Sementara pasukan intinya mungkin ya sekitar itu. Artinya kalau dari sisi jumlah gimana? Kayaknya nggak mungkin menang Hamas. Tapi hari ini sampai hari ke-38 sudah 35 ribu ton TNT yang kemudian dijatuhkan ke Gaza. Belum kalah 35 ribu ton Pak TNT bahan peledak. Padahal dulu ketika Amerika itu gempur Irak, itu jumlahnya nggak nyampe sepertiga daripada dalam waktu 1 tahun loh ya, nggak nyampe sepertiga dari apa yang telah dijatuhkan ke Gaza, satu wilayah yang kecil banget, tapi masih bisa bertahan. Kita anggap ini sudah kemenangan besar. Toh juru bicaranya juga mengatakan ini yang keluar belum nyampe 30% deh, yang kemudian melakukan perlawanan itu terhadap Israel itu belum nyampe 30%. Masya Allah, semoga mendapatkan janji tadi. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan kecil bisa memenangkan pasukan besar dengan izin Allah. Tolut menang Pak. Hingga kemudian yang tersisa itu tinggallah Jalut beserta beberapa pengawal. Ini belum bisa dikalahkan. Kenapa? Jalut itu sosok raksasa. Jalut itu badannya itu sangat besar. Sehingga begitu melihat Jalut saja, Bani Israel termasuk Tolut sendiri sebagai raja bagi Bani Israel itu ketakutan betul. Kalau dalam Alkitab itu disebutkan, Jalut itu tingginya 3,5 meter. Kayaknya semasjid ini ya, tingginya itu ya, setembok masjid ini kan, 3,5 meter. Zirah, baju besi yang dia pakai, bobotnya 67 kilo. Bajunya tok itu sudah 7 kilo. Tombak yang dia bawa, mata tombaknya itu bobotnya itu 7 kilo. Sudah, Tolut itu kemudian nggak berani melakukan perlawanan. Sampai akhirnya dia bikin sayembara. Siapa yang berani melawan Jalut, menang, aku jadikan dia mantu, saya kasih separuh kerajaan. Ditunggu-tunggu tuh Bani Israel, nggak ada yang muncul-muncul. Tampillah sosok remaja polos nih, remaja polos namanya Daud. Badannya kecil, tidak nampak berotot, gitu kan? Dia itu anak bungsu dari 13 bersaudara. Yang muncul ini kan, diguyu sama Jalut itu diguyu, gitu kan? Karena dia itu besar dan seterusnya, sehingga kemudian dia layangkan pukulannya, tombaknya dan seterusnya. Tapi masya Allah, Daud itu kayaknya gesit banget, bisa meloncat ke sana. Ya baik, kaum muslimin, jangan lupa untuk terus berdoa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Kepedulian kita juga belum selesai nih sampai di sini. Jadi kalau kita tengok bantuan yang masuk ke Gaza sampai hari ini baru 4% dari kebutuhan
masyarakat yang ada di Gaza. Baru 4% yang masuk loh ya Pak, karena tertahan di pintu Rafah, gitu kan. Artinya Masya Allah nih, berarti mereka itu sebenarnya masih sangat menahan diri, gitu kan. Makan ya mungkin mereka hanya secukupnya, minum seperti itu, bahkan energi, obat-obatan juga masih sangat kritis. 4% Pak, baru yang kemudian masuk ke sana, gitu kan. Nah, teruslah berdoa, jangan bosan. Kepedulian kita lah Palestina buaya gitu, karena berkendiling jomplang rata yang nempur dan seterusnya. Ya sudahlah, kalau nggak bisa peduli dari sisi keuangan materi, tolong doanya jangan putus ya. Kita berharap Allah Taala berikan pertolongan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.